hari ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 320. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Sadarilah Kristus bersama kita, mengorbankan dirinya. Hayatilah kasih karunia-Nya dalam sabda dan santapan, agar kita diselamatkan dan hidup mengikutinya. Rayakanlah dalam pesta ini, pesta keselamatan kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita bersama seluruh umat Allah memasuki hari Minggu biasa yang ke-17 di tahun B. Mulai bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa di hadapan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah menghendaki, maka terjadilah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Oleh karena itu manusia tinggal datang, berserah dan membiarkan Allah berkarya. Penyerahan diri manusia ini akan membawanya menjadi terbuka dan dapat mengenali karya Allah di dalam dirinya. Dan dengan demikian, lewat bacaan pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan, memberi dengan tulus ikhlas, menjadi berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, supaya kita semakin layak merekan peristiwa penyelamatan ini, mari di hadapan Allah kita hening, menyadari kita dan mohon pengampunannya, serta mempersembahkan niat dan doa-doa kita kepadanya, bersyukur atas segala rahmat berkatnya boleh kita alami dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, utamanya bersama dengan Pastor Pete Majina yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Dan juga kita tetap dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, terlebih sanak keluarga kita yang telah mendahului, kita bawa dalam doa-doa kita, utamanya yang menjadi intensi misa pada kesempatan ini. Kita bersama keluarga mendoakan Bapak Yosef Sijaya yang sudah 4 tahun dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga, bersama dengan Mariana Iyo Soaeng. Juga mendoakan Bapak Enrikus Hengki So yang telah dipanggil
oleh Tuhan 24 hari yang lalu. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mengambil roti, mengucapkan doa syukur, dan membagi-bagi roti itu kepada sekitar 5.000 orang. Oleh Bapa dan datang ke dunia untuk meringankan beban penderitaan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang datang untuk mengumpulkan semua orang dalam satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan. Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada. Menyembah Dia.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami mohon apapun yang ada pada kami Engkau berkati, sehingga menjadi tanda kemurahan hati-Mu. Semoga kami pun mempunyai semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini, sehingga kami datang untuk mempersembahkan diri kami, niat doa harapan-harapan kami kepadamu, juga mendoakan mereka yang merayakan hari ulang tahunnya. Tamanya hamba-Mu, Pastor Pit Majina, semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepadanya semakin membuat dia hidup damai dan bahagia dalam seluruh karya pelayanan yang Kau percayakan kepadanya, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga melalui orang-orang yang Kau utus menjadi perpanjangan tangan penyembuhan-Mu, mereka mendapatkan kembali penyembuhan kekuatan yang Kau percaya berasal daripada-Mu. Terlebih ya Tuhan, bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, secara khusus Bapak Henrikus Hengki So yang telah Engkau panggil 24 hari yang lalu, Bapak Yosef Sijaya 4 tahun yang lalu, dan Ibu Mariana Yosua Eng. Semua orang tua, saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, karena belas kasih-Mu, Engkau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih Kau perkenankan memperjuangkan persyaratan di tengah dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa, abdi Allah, roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berikanlah roti itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang?" Jawab abdi Allah itu, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya." Lalu dihidangkanlah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki.
Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan pada kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan dalam seluruh kehidupan kita, memberi dengan hati yang tulus menjadi tanda rahmat berkat berlimpah dalam kehidupan kita. Itu ditopang oleh iman dan keyakinan kepercayaan. Bacaan pada kesempatan ini, 3 bacaan mengajak kita untuk boleh merenungkan hal itu. Dalam bacaan Injil dari Injil Yohanes yang kita dengarkan, kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti kecil dan 2 ikan. Ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, Dia tergerak oleh belas kasihan. Dalam mujizat ini, maka Yesus tidak hanya menunjukkan kuasa-Nya, tetapi juga mengajarkan kepada kita tentang kemurahan hati dan kepercayaan. Yesus meminta para murid untuk memberikan apa yang mereka miliki. Meskipun tampaknya tidak cukup, 5 roti dan 2 ikan yang tampak kecil dan tidak berarti, menjadi berkat yang melimpah ketika diberikan kepada Yesus dengan hati yang tulus, penuh penyerahan diri. Hal ini mengingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasa bahwa apa yang kita miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita atau membantu orang lain. Untuk kebutuhan kita saja tidak cukup, apalagi untuk orang lain. Namun ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, Dia dapat mengubah yang sedikit menjadi berlipat ganda. Asal sekali lagi dalam daya upaya itu kita sadar sepenuhnya bahwa ini adalah berkat, dan berkat ini perlu kita bagi kepada mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Santo Paulus menasihati kita untuk hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen. Dia mengajak kita untuk hidup dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu satu sama lain, sehingga Paulus menekankan pentingnya kesatuan dalam roh dan ikatan damai sejahtera. Hanya rohlah yang memampukan kita untuk mampu dan bisa bersatu, hidup solidar dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita bertahan pada kedagingan kita, maka tentu sekali lagi kita akan berpikir ini tidak cukup. Untuk saya saja tidak, apalagi mau dibagi kepada orang lain. Di zaman yang penuh dengan perpecahan dan konflik ini, pesan Paulus menjadi sangatlah penting. Kita diajak untuk selalu memelihara kesatuan dan damai sejahtera
dalam komunitas kita, baik itu di keluarga gereja maupun di masyarakat kita. Kesatuan dalam roh adalah cerminan dari iman kita kepada satu Tuhan, satu iman, dan satu pengharapan, juga satu baptisan. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan yang kita dengarkan sangatlah jelas bahwa seringkali kita berhadapan dengan kecemasan dunia ini. Dan itu diperlihatkan dalam bacaan pertama, orang akan makan dan bahkan akan ada yang sisa, walaupun sebelumnya ada kecemasan untuk itu. Tetapi dibagi dalam iman, maka akhirnya masih ada yang sisa juga, dan itu juga dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Maka dari ketiga bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus menunjukkan bahwa dalam segala keterbatasan kita, Tuhan mampu melakukan mujizat dan mencukupi kebutuhan kita, asal kita terbuka dan sungguh berserah diri kepadanya, mempercayakan hidup kita kepadanya, mengandalkan kuasanya dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Kita juga diajak untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai pemimpin keluarga, pemimpin komunitas, atau pekerjaan. Ingatlah bahwa Tuhan memperhatikan dan akan membalaskan setiap perbuatan kita. Marilah kita menggembalakan domba-domba kita dengan penuh kasih dan penuh tanggung jawab di dalam seluruh kehidupan, apapun dan bagaimanapun, dan dengan demikian kita selalu berusaha untuk menghadirkan yang terbaik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hidup dalam kesatuan dan damai sejahtera, menjaga hubungan baik dengan sesama kita dan saling mengasihi dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berusaha untuk memelihara kesatuan dan damai sejahtera dengan rendah hati, lemah lembut, sabar. Kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih dan saling mendukung satu sama lain. Maka kita wujudkan kasih Tuhan dalam setiap tindakan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini yang seringkali penuh dengan percekcokan. Hanya dalam kuasa dan kasih Tuhanlah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita boleh dipersatukan, dan keterbukaan hati kita akan mengajak kita untuk semakin menemukan kekuatan dan rahmat ini, sehingga kita sungguh peduli bagi orang-orang lain dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita mohon supaya kita berikan kekuatan itu, sehingga persatuan kita sungguh semakin menjadi tanda kehadiran kemuliaan Tuhan, sehingga semakin banyak orang sungguh memahami dan memaknai akan karya penyelamatannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan ampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah, sumber segala sesuatu yang baik, agar semua manusia dapat tercukupi segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup sebagai anak-anak Allah.
Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan berikanlah segala sesuatu yang baik. Tuhan berikanlah segala sesuatu yang baik. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pejabat dan pemimpin gereja melayani dan mempersatukan semua orang dalam Kristus. Semoga mereka tak henti-hentinya mengingatkan umat Allah akan nilai-nilai Injil yang sebenarnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikanlah segala sesuatu yang baik. Bagi gereja di tengah-tengah masyarakat, ya Bapa, semoga gereja selalu berani membela hak-hak rakyat, memperjuangkan pembagian kesejahteraan yang adil, serta kebebasan yang bertanggung jawab di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikanlah segala sesuatu yang baik. Bagi lembaga-lembaga internasional, baik Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instansi-instansi pemerintah. Ya Bapa, semoga semua lembaga dan instansi yang ada berusaha sekuat tenaga untuk memberi makan kepada mereka yang lapar dengan mengembangkan sumber daya manusia dan alam. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikanlah segala sesuatu yang baik. Bagi semua komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kami tidak pernah meninggalkan seorang pun yang dalam kesulitan. Semoga kami berbagi bersama suka dan duka kami, serta segala sesuatu yang benar, indah dan baik, serta saling melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikanlah segala sesuatu yang baik. Bagi komunitas ini, yang pada saat ini berkumpul untuk memecahkan roti Tuhan. Ya Bapa, semoga roh Tuhan menjadikan kami tanda kebaikan dan kasih Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikanlah segala sesuatu yang baik. Kami mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Terlebih rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Secara khusus juga kami bersyukur atas rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, terlebih bagi hamba-Mu Pastor Pit Majina yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepadanya semakin membuat dia menikmati keadaan dan kebahagiaan bersama dengan umat yang Kau percayakan dalam karya pelayanannya, sehingga dengan demikian rahmat-Mu sungguh semakin boleh dinikmati dalam kehidupan bersama dengan umat-Mu dimanapun Dia Kau utus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikanlah segala sesuatu yang baik. Juga kami bawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bersama dengan mereka yang merawatnya. Semoga melalui pelayanan yang diberikan kepada orang-orang sakit, suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya, dan akhirnya senantiasa tetap mengarahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu, sehingga walaupun mengalami sakit tetapi tetap merasakan kehadiran dalam seluruh kehidupan mereka untuk tetap teguh kuat memperjuangkan kehidupannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikanlah segala sesuatu yang baik. Terlebih kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Pak Yosef Sijaya yang telah Engkau panggil 4 tahun yang lalu, Mariana Yosuaeng, dan juga Henrikus Hengkiso. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama dengan para kudus-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikanlah segala sesuatu yang baik. Sejenak dari depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikanlah segala sesuatu yang baik. Ya Tuhan Allah kami, bukalah hati kami supaya mau menerima segala anugerah-Mu dengan syukur dan sekaligus memperhatikan semua kebutuhan dan semua orang
Melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Puji Syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa, terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah bagi kami rezeki surgawi yang akan memuaskan rasa lapar dan haus kami akan berkat-Mu. Melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta-Mu yang memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai lagu komuni, puji syukur 428, 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kelimpahan rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami pun senantiasa tergerak oleh belas kasihan, sehingga dengan rela mau berbagi rezeki, keterampilan, pengetahuan, dan apapun yang ada pada kami, demi terciptanya kebaikan bersama yang mencerminkan suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan. Melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Juli 2024.
1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 20 dan 21 Juli 2024 sebesar Rp21.054.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.300.000. Kolekte misa syukur ulang tahun imamat sebesar Rp1.200.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp673.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp3.488.000. Sumbangan kotak kesehatan sebesar Rp450.000. Sumbangan pembuatan Goa Bunda Maria dari NN Rukun Franciscus Saverius sebesar Rp3 juta. Dan dari TK Malino atas nama Pak Leo Goritman sebesar Rp1 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Lazarus Labawidin dan Luciana Reni Roni sebagai pengumuman ketiga. Clemens dan Malriana sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. Keempat, dibuka pendaftaran untuk calon penerima sakramen Krisma di Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat sudah dibaptis Katolik dan telah menerima komuni pertama, kelas 9 SMP ke atas atau berusia 15 tahun ke atas. Bagi yang ingin ikut, harap mendaftar di kantor sekretariat paroki setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang dengan membawa fotokopi surat baptis, fotokopi KK Katolik versi biduk, dan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. 5. Bagi anak-anak kita yang bersekolah di SMP atau SMA negeri dan swasta non-Katolik serta tidak mendapatkan pelajaran agama di sekolah, dapat mendaftar di kantor sekretariat paroki pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. 6. Kredit Union Mekarkasi mengadakan pelatihan kecakapan keuangan atau financial literacy selama 2 hari pada hari Senin sampai Selasa tanggal 29 dan 30 Juli 2024 jam 7 malam sampai selesai, bertempat di aula lantai 1 Paroki Andalas. Ketujuh, penerimaan mahasiswa baru Universitas Atmajaya Makassar tahun akademik 2024-2025 untuk program S1 dan S2 masih terbuka sampai pada tanggal 30 Agustus 2024. Dan tersedia skim beasiswa dari Yayasan Perguruan Tinggi Atmajaya. Yang kedelapan, Komunitas Fidei, Komisi Keluarga KAMS akan menyelenggarakan Camp Young Woman 2 Makassar pada tanggal 16 sampai dengan 18 Agustus 2024 dan Camp Young Men Angkatan 7 pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 2024 di Hotel All Night and Day. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, diingatkan bahwa bagi anak-anak kita yang belum menerima Krisma sudah berumur 15 tahun ke atas, silakan